Hai semua, namaku Evelyn. Aku didiagnosis dengan penyakit yang hanya diidap oleh 400 orang di dunia. Dan itu membuatku jadi superhero. Ibuku bilang kalau aku anak bandel, memanjat pohon paling tinggi, menyebur ke danau, lari di sepanjang jalan. Tapi orang tuaku nggak pernah berpikir macam-macam selain itu memang karakterku yang suka main. Dan mereka sangat terpukul saat kami dapat berita kalau itu sesuatu yang lebih serius. Semua bermula di ulang tahunku yang ke-12. Kami merayakan pesta di halaman dan kami sedang menari saat aku dengar orang teriak. Aku langsung sadar kalau itu suara kakakku. Aku lari mendekat dan melihat pemandangan yang mengerikan. Kakakku sedang berjalan di trotoar, berteriak karena seekor anjing sedang menggigit kakinya. Aku melihat darah menetes dari jeansnya. Aku lari ke arah anjing itu, memegang badannya dengan tanganku dan berusaha menariknya. Dia langsung lepas, tapi badannya bergetar saat aku pegang. Akhirnya ayahku datang dengan sepotong daging besar. Dia lempar ke seberang jalan dan anjing itu lari ke arah daging. Kami langsung ke rumah sakit dan kakakku dijahit. Tapi dokter itu malah tertarik dengan reaksi aku. Lebih tepatnya, sifat pantang takutku. Dia mulai menginterogasi orang tuaku. Apa ini reaksi normal dia? Apa dia sering melakukan hal yang bahaya? Dan aku lihat wajah orang tuaku dari senang karena kami selamat, jadi takut ada sesuatu denganku. 2 minggu ke depan aku seperti kelinci percobaan. Para dokter mulai memeriksa aku, sampai akhirnya aku dipanggil untuk didiagnosis. Aku ingat duduk di sana dengan orang tuaku gak mengerti apapun. Aku merasa seperti anak normal. Dokter itu bilang kalau aku punya penyakit tidak awam bernama Urbach-Wied yang hanya diidap 400 orang di dunia. Dan penyakit itu mulai menyerangku. Itu merusak sisi otakku yang bertugas membuat rasa takut. Orang tuaku terlihat depresi, tapi aku merasa baik-baik saja. Aku terbiasa hidup dengan itu hingga aku remaja. Itulah saat dimana hidupku mulai turun. Dan kali ini, itu brutal. Suatu hari aku sedang pulang dari sekolah dan aku lihat orang aneh duduk di kursi taman. Dia melihat ke arahku dan bilang, "Kemari." Aku nggak tahu apa yang dia mau, jadi aku mendekatinya. Saat itu dia mengeluarkan pisau dari kantongnya dan bilang, "Jangan teriak atau saya tusuk." Tapi aku nggak merasakan apapun. Aku cuma bilang, "Ya udah, coba aja." Dia sangat bingung dan melepaskanku. Aku mengambil pisau itu dari tangannya dan lari. Aku pulang dan bilang ibuku tentang itu karena menurutku itu lucu. Tapi itu nggak lucu buat ibu. Berapa hari kemudian kami lihat muka dia di berita. Dia ditangkap sebagai tersangka pembunuhan. Ibuku panik dan sejak hari itu ibu jadi lebih keras dan protektif. Aku nggak mengerti kenapa. Penyakitku justru menyelamatkanku. Aku merasa tidak bisa disentuh, tapi juga seperti dikurung. Setiap kali kami berantem, aku jadi semakin marah sampai akhirnya aku meledak. Itu seminggu sebelum Natal. Dan aku ingin datang ke pesta di rumah sahabatku, tapi ibu gak membolehkan. Dia bilang, "Tolong sayang, ngerti dong, ini demi kebaikan kamu." Tapi aku capek dibuat merasa bersalah. Aku gak bisa hidup karena ketakutannya. Ibu meninggalkan kamar dan aku langsung siap-siap. Aku ganti baju dan menunggu mereka tidur. Sejam kemudian, aku diam-diam turun tangga dan aku lihat kunci mobil ayahku. Ide jenius ini muncul di kepalaku. Ya, setidaknya itu yang aku pikir saat itu. Karena saat ini itu seperti ide terburuk dalam hidupku. Walaupun aku sudah punya SIM, ayahku nggak akan membiarkan aku menyetir. Dan aku lelah. Aku menyetir ke tempat pesta dan itu seru banget. Semua orang menari di atas meja, main drinking game. Di sana ada band yang benar-benar keren. Dan bahkan aku sempat mencium gebetanku untuk pertama kalinya. Saat jam 3 pagi, beberapa orang sudah mulai ketiduran. Tapi aku masih bangun. Aku merasa masih ada yang kurang dari seluruh pengalaman ini. Aku menoleh ke gebetanku Wesley dan bilang, "Jalan-jalan yuk." Dia awalnya ragu, tapi aku terus dorong dia. Aku bilang, "Ayolah, bakal seru banget. Kita bisa nyetir ke bukit dan lihat pemandangan seisi kota." Kami meninggalkan pesta, masuk mobil, dan menyetir. Sudah lama banget aku suka padanya. Dan sekarang kami bersama, berduaan, menikmati hidup.
Tapi aku salah, karena hal yang terjadi selanjutnya masih menghantuiku. Kami sedang menyetir ke atas bukit, teriak, tertawa terbahak-bahak, mendengarkan musik, hingga tiba-tiba aku lihat lampu mobil di hadapanku. Aku langsung memutar setir ke arah lain. Mobil itu melewati kami, tapi kami jadi berjalan mendekat ke lereng. Mobilnya mulai gemeteran. Aku berusaha ambil alih, tapi aku nggak bisa menahan setirnya. Aku dengar Wesley teriak, tiba-tiba dia berhenti, kami menabrak sesuatu dan aku pingsan. Aku bangun di rumah sakit. Ibuku menatap ke arahku dengan air matanya yang mengalir. Apa yang terjadi? Wesley masih hidup? Aku dengar monitor jantungku berdetak cepat saat aku bergumam pada ibuku, Wesley di mana? Itu adalah detik-detik terlama dalam hidupku. Ibu tampak sedih dan marah secara bersamaan. Dia kena gegar otak. Aku merasa jantungku berdegup semakin kencang, tapi dia akan baik-baik saja. Aku tahu aku nggak bisa merasa takut, jadi aku nggak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Sedih, bersalah, patah hati, tapi itu perasaan yang akan aku ingat seumur hidupku. Seminggu kemudian, aku bertemu Wesley di sekolah. Aku mendekatinya dan bilang, maaf jutaan kali. Dan apa yang dia bilang padaku adalah salah satu hal paling bijaksana yang pernah aku dengar hingga hari ini. Dia menatapku dengan mata birunya yang indah dan berkata, jangan minta maaf, pastikan hal kayak gini nggak terjadi lagi. Aku masih berusaha, aku nggak bisa merasa takut, jadi mudah untuk aku melakukan hal yang berbahaya. Tapi aku harus mengatur impulsku. Penyakitku bisa menjadi kekuatan. Tapi seperti yang kamu tahu, dengan kekuatan yang besar, ada pula tanggung jawab yang besar. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.